Energi surya merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus oleh manusia. Indonesia merupakan negara tropis yang akan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga surya memiliki konsep kerja yang sederhana, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik melalui sel surya. Secara garis besar ada dua jalur cara kerja pembangkit listrik tenaga surya, yaitu efek fotovoltaik atau cara kerja langsung, dan melalui pemusatan energi surya atau secara tidak langsung. Fotovoltaik adalah sel pengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Cara kerja sistem ini sangat sederhana, yaitu menggunakan perbedaan tegangan yang dihasilkan dari efek fotoelektrik untuk memproduksi listrik. Yang kedua adalah pemusatan energi. Sistem ini menggunakan cermin atau lensa, serta sistem pelacak, sehingga energi matahari yang diterima di luas permukaan tertentu akan difokuskan ke satu titik. Selanjutnya, panas yang sudah terkonsentrasi digunakan sebagai sumber panas pembangkit listrik untuk menggerakkan generator atau media penyimpanan panas lainnya. Berikut bagian PLTS tipe fotovoltaik. Panel surya merupakan sel surya yang disatukan dan dihubungkan secara seri atau paralel sesuai kapasitasnya. Sel surya terdiri dari dioda semikonduktor yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik tanpa batas dan tidak memerlukan bahan bakar. Controller regulator berguna untuk mengatur listrik dari panel surya ke beban. Baterai menampung listrik yang diproduksi oleh panel surya sebelum digunakan. Selain itu, agar energi listrik juga dapat digunakan saat malam hari. Inverter AC, alat pengubah arus DC yang berasal dari baterai menjadi arus AC. Kelebihan PLTS, sumber energi gratis, tidak ada biaya untuk mendapatkan sinar matahari, dan sumber energinya berlimpah. Ramah lingkungan, energi 5000 MW yang dihasilkan dari PLTS bila dikonversi akan setara dengan menanam 18.000 pohon, menghemat 1,5 juta bahan bakar solar untuk PLTD, serta mencegah emisi CO2 dari PLTD sebanyak 3,6 juta ton. Tidak repot, PLTS membutuhkan sedikit perawatan. Biaya yang dibutuhkan hanya untuk maintenance modul surya, seperti menyiram air untuk menghilangkan debu, serta melakukan pemotongan rumput di sekitar modul. Dapat dipasang di mana saja. Tidak memerlukan konstruksi yang berat dan menetap, sehingga dapat dipasang di mana saja, dan dapat dipindahkan bila mana dibutuhkan. Kekurangan dan kendala PLTS. Panel surya memiliki efisiensi konversi yang rendah dibandingkan jenis pembangkit lainnya. Dipengaruhi cuaca dan waktu. Sinar matahari hanya tersedia di siang hari saja. Pada cuaca hujan dan berawan, PLTS tidak dapat menghasilkan energi. Biaya investasi mahal. Dibutuhkan biaya hingga 2 juta US dollar atau sekitar 26 miliar dari setiap 1 MWP. Meski begitu, PLTS tidak membutuhkan biaya operasional yang besar. Kendala pembebasan lahan. PLTS membutuhkan lahan yang luas untuk menempatkan panel surya. Hal ini pun menjadi kendala karena melakukan pembebasan lahan juga tidak mudah untuk dilakukan. Meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber listrik, Indonesia berhasil membangun PLTS Kupang dengan kapasitas 5 MW. Kita berharap agar di masa mendatang sumber energi matahari dapat menghentikan energi fosil.